Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini yang ingin saya bahas yang cukup menarik bagi saya, dan saya persembahkan pembahasan kali ini diperuntukkan khusus untuk para suami. Iya, untuk para suami. Jadi untuk para suami dengerin nih apa yang ingin saya sampaikan, keterangannya yang saya bacakan di dalam kitab ini. Apa sih yang ingin saya bahas? Apakah para suami itu semuanya udah paham ataupun udah tahu tanda-tandanya kalau istri-istri Anda itu sudah merasa senang, bahkan sudah sampai merasa puas karena istri Anda itu sudah mencapai orgasme ketika melakukan berhubungan intim dengan Anda? Ini suami tuh harus tahu, bener loh, harus tahu. Karena kalau suami itu nggak tahu, bagaimana kalau istri Anda itu sebetulnya tidak mendapati kenikmatan ketika berhubungan intim dengan Anda? Kenapa saya ingin membahas hal ini? Karena secara penelitian loh, ini secara penelitian ya. Secara penelitian itu sekitar 50% seorang istri itu melakukan faking orgasme. Apa itu faking orgasme? Faking orgasme itu adalah seorang istri yang berpura-pura di depan suaminya kalau dia itu udah keluar. Kalau dirinya tuh udah orgasme, kalau dirinya itu udah sampai menikmati ketika berhubungan intim. Bayangkan 50% loh. Nah, kenapa para wanita ini sampai melakukan faking orgasme? Ya mungkin karena ingin bertujuan menyenangkan suami gitu ya. Bisa saja itu terjadi. Nah, diantaranya itu dikarenakan istrinya itu misalkan lagi nggak mood untuk melakukan berhubungan intim, tetapi ya berpikir karena ini adalah suatu kewajiban sehingga ya melayani aja suami, padahal dirinya lagi nggak mood. Ataupun mungkin bisa saja sang istrinya itu lagi kelelahan ataupun lagi kecapean gitu ya, sehingga ada gairah untuk melakukan berhubungan intim sehingga sang istri melakukan faking orgasme, dia itu berpura-pura seperti itu. Ataupun bisa saja sang istri itu sebetulnya lagi nggak enak badan banget gitu ya, nggak sih sampai sakit juga, maksudnya lagi nggak enak-enak badan lah gitu ya, sehingga nggak ada gairah untuk melakukan hal itu sehingga melakukan juga faking orgasme. Dan ada hal yang cukup banyak juga sebenarnya, kenapa wanita ini faking orgasme berpura-pura di depan suaminya, itu dikarenakan suaminya yang tidak pandai menyenangkan sang istrinya. Wah, ini nih, kalau misalkan gak enak badan, gak mungkin kan gak enak badan terus. Kalau misalkan lagi gak mood, gak mungkin kan lagi gak mood terus. Wajar deh kalau sekali-kali ya gitu ya. Ataupun sang istrinya badannya lagi capek nih, gak mungkin capek terus juga kan ya. Sekali-kali istri itu pasti akan lebih banyak santainya mungkin. Nah, itulah sekali-kali lah, wajar lah. Tetapi kalau misalkan alasan yang ini, alasan dikarenakan suaminya yang tidak terlalu pandai menyenangkan sang istrinya, ini bisa menjadikan suatu permasalahan di dalam hubungan lebih intim, lebih khusus di dalam hubungan berseksualitas yang bisa menurunkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Seperti itu. Jadi suami harus paham bagaimana cara menyenangkan sang istri, lebih khusus di dalam ranjangnya, gitu ya. Tips dari saya untuk suami terhadap istrinya, cobalah menjadi kayak lelaki Casanova gitu. Aduh, kok tahu ya saya lelaki Casanova. Jadi kalau lelaki Casanova itu yang bisa memuaskan istrinya bukan hanya di ranjang saja, tetapi lelaki Casanova ini adalah lelaki yang bisa memuaskan akan perasaan ataupun hati sang istrinya. Karena istri itu ataupun perempuan itu hatinya itu lebih sensitif. Paham mungkin ya apa yang saya disampaikan. Jadi yang paling penting untuk suami awalnya itu adalah tipsnya nih, cuman satu. Menangkan dulu hati istrimu itu, maka kamu akan menang di atas ranjangmu. Ini adalah tips dari saya. Mudah-mudahan tips ini bisa dipahami. Baik, saya terlalu melantur ke sana ke sini.
Baik, akan saya bacakan referensinya. Bagaimana sih ciri-cirinya ataupun tanda-tandanya ketika sang istri itu sampai merasakan kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tariqatu ma'rifati inzalil mar'ati, cara untuk mengetahui inzalnya seorang istri. Inzal itu adalah keluar ya, sampai keluar sperma gitu. Ma'rifatu alamatiha, itu adalah kita harus mengetahui tanda-tandanya. Wa mayali, berikut nih, min alamati inzalil mar'ati, ini adalah ciri-ciri tanda inzal ataupun keluarnya sang istri. Wa abrazi alamati, tandanya itu adalah wusulil mar'ati, sampainya seorang istri kita itu lin nashwati, sampai pada puncak kebahagiaan. Aw ra'syatil jima'i, atau sang istri itu sampai orgasme ataupun sampai inzal, sampai klimaks lah istrinya itu. Nah, wa abrazu alamati wusulil mar'ati lin nashwati, yang paling konkret tandanya seorang istri pada ketika dia udah orgasme, aw ra'syatil jima'i, atau orgasmenya itu sampai melakukan berhubungan intimnya itu sampai nikmat, mayali, maka berikut ini, annahunaka, sesungguhnya di sana, majmu'atun, ada sekelompok, minal alamati asyai'ati, dari beberapa tanda-tanda yang secara umumnya. Nah ini nih, dengarkan nih para suami. Tadulu ala bulughil mar'ati, maka akan sampai yang menunjukkan kepada istrinya itu qimata nashwatiha, pada puncak kebahagiaan al-jinsiyati secara seksualitas. Wa minha, diantaranya itu adalah isdaru aswati aninin. Di sini dikatakan sang istri itu ketika udah sampai ke puncak gunung, sampai meletus tuh gunungnya, maka akan mengeluarkan aswati aninin, artinya adalah suara-suara rintihan. Yang mana suara itu mungkin istri juga nggak nyadar ketika merintihnya. Wa ta'araqul jismi, tubuhnya itu akan sedikit berkeringat. Wahmiraril wajhi, kemudian wajah sang istrinya itu agak sedikit memerah, kebinaran kali ya. Wa ziyadatal ifrozati al-mahbiliyati, dan menambah lendir yang bersifat di dalam misfinya. Karena kan kalau misalkan istri itu belum terangsang, maka itu belum terjadi adanya lubrikasi, belum ada keluar cairan. Ketika agak meningkat rangsangannya, maka akan sedikit tuh keluar cairan, akan ada lubrikasi sedikit. Nah, ketika semakin sang istrinya bergairah, bahkan sampai semakin artinya istrinya itu orgasme, bahkan semakin banyak mengeluarkan lendirannya itu. Wan qibadu adalatil jismi, dan otot tubuhnya itu akan menekan. Kalau udah keluar otot tubuhnya itu akan menekan, bisyaklin, dengan bentuk, yafqidul mar'atu as-sayatarota, maka sang istrinya itu nggak bisa ngehandle ala nafsiha, pada tubuhnya. Jadi kalau misalkan istrinya itu mau keluar, bahkan sampai keluar, maka udah nggak bisa lagi nih untuk ngehandle tubuhnya itu. Wa wuqufi halmati atadayaini, dan maaf ya, dua puting payudaranya itu akan semakin mengeras ketika mau keluar. Tadkhamul bidri, dan klitorisnya itu akan membesar. Bahkan secara penelitian itu bisa sampai membesar sampai 3 kali dari bentuk awalnya, membesarnya itu, ya. Klitorisnya semakin membesar. Jadi kalau bahasa Arabnya itu adalah bidrun. Kalau bahasa kalau bahasa medisnya itu adalah klitoris. Kalau menurut bahasa Anda apa itu bidrun? Paham ya di sini klitoris? Liziyadati tadafuqid dam, kenapa bisa membesar klitorisnya? Itu dikarenakan meningkat aliran darah sang istri. Semakin meningkat aliran darahnya ya, karena mendapatkan kenikmatan tersebut. Wartifa'u sawti tanafusi, dan suara nafasnya itu akan semakin meningkat. Misalkan asyahiq, istri itu akan mendesah. Wazzafiq,
merintih gitu ya. Desah, merintih. Ya kebayang deh. Waziyadatu mu'adali, dan detak jantungnya itu waziyadatu mu'adali darbatil qalbi, kemudian detak jantungnya itu akan semakin meningkat. Maka salah satu manfaat ketika melakukan berhubungan intim kan, itu pengompaan jantung itu akan semakin membaik. Jadi artinya membuat baiklah kepada jantung kita. Jadi ketika mau inzal itu detak jantungnya itu semakin meningkat, ya, semakin berdebar begitu. Wartifa'u dhaghtid dami, dan tekanan darahnya itu akan semakin meningkat. Nah, itu adalah secara umum ciri-ciri istri yang mengalami kenikmatan puncak di dalam melakukan berhubungan intim sampai inzal, sampai keluar. Kalau masih kurang jelas, saya baca referensi di dalam kitab yang satunya lagi, ada di dalam kitab Hadaiqul Mut'ah. Cirinya itu adalah wa alamatu inzalil mar'ati, tanda ketika sang istri itu udah sampai keluar, ayyamuta tarfuha, maka pandangan mata istrinya itu akan terpejam. Gini ya kali ya, gitu. Akan terpejam kayak mau tidur. Hatta takuna ainuha, sehingga mata istrinya itu diperumpamakan ainal yarbu. Seperti apa itu yarbu? Yarbu itu seperti hewan sejenis tikus lah. Kan kalau mata pandangan tikus itu kan tajam gitu ya. Wa ka'anna biha wasanan, seolah-olah istri ini kayak ngantuk gitu. Maka berusaha dikatakan kalau udah keluar ataupun udah dekat mau keluar, ini kan pandangan matanya itu seperti terpejam, seperti tidur tetapi tajam gitu. Kayak apa tuh? Kayak tikus katanya menurut ulama seperti itu. Wa ya'ridu laha indal inzali, dan akan menemukan istrinya ketika keluar takaluhu fi wajiha, kemerahan muka pada wajahnya, wa yaksyairu jasaduha, dan akan menggigil jasadnya ataupun badan sang istrinya itu seperti apa ya? Seperti menggigil gitu. Jadi akan apa ya, kalau kakinya itu agak sedikit mengejang lah istilahnya seperti itu. Wa ya'raqu jabinuha, dan mengeluarkan keringat di dahi, bisa saja di muka istrinya itu. Wa tastarhi mafatiluha, dan persendian sang istrinya itu terasa akan semakin mengendur. Wa tastahi, dan sang istri itu ketika keluar itu akan merasa sangat malu sekali. Oleh siapa? Antanzura ila rajuli, kalau lihat pada suaminya. Jadi kalau ketika keluar istrinya itu akan merasa malu sehingga gak sanggup untuk melihat suaminya. Kenapa ya? Kok malu ya? Wa takhuduha ra'datun, dan sang istri itu akan ada rasa gemetar. Wa ta'lu anfasuha, dan pernapasannya itu akan semakin meningkat. Wa tamakkana min farjiha, dan farjinya itu akan semakin menjepit keras. Dan itu adalah puncak kenikmatan di dalam istri itu ketika sang istrinya itu menjepit keras. Dan itu juga akan mendapatkan, ketika menjepit semakin keras, maka akan mendapatkan kenikmatan yang sama pula terhadap suaminya. Wa taltasiqu birrajuli, maka nanti sang istrinya itu akan semakin menempel gitu pada suaminya. Jadi semakin mendekap gitu kepada suaminya ketika inzal, ketika keluar. Kenapa? Min syiddati syahwati, dikarenakan dahsyat rasa syahwat yang terjadi terhadap istrinya tersebut. Begitu. Jadi ini dikhususkan untuk suami. Takut-takut suami yang belum memahami apakah istri Anda itu sedang faking orgasme ataupun yang memang benar-benar orgasme. Nah, jadi jangan sampai suami tidak mengetahui ciri-ciri ataupun tanda-tanda ini. Karena kalau misalkan suami udah paham, ini istri saya ini sebetulnya lagi berpura-pura. Nah, tentu kan kalau sifat suami itu kebanyakan ingin memuaskan terhadap istrinya. Ketika sang istrinya tidak merasa puas, maka sesungguhnya mau jujur ataupun tidak jujur, suami itu sebetulnya
kurang merasakan kepuasan ataupun kenikmatan juga. Karena ada rasa kenikmatan tersendiri itu adalah ketika suami bisa menyenangkan kepada istrinya. Sungguh lelaki yang luar biasa. Oleh karena itu cobalah Anda menjadi suami yang bisa, yang pandai menyenangkan istri Anda. Karena itu bisa menjadikan ibadah amal yang sangat besar sekali. Mudah-mudahan saya doakan, saya pribadi dan juga para pendengar semuanya menjadikan keluarga kita keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita bertemu kembali dengan keluarga kita bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.